Di Quran banyak perumpamaan-perumpamaan ya Bu. Ayat-ayat tentang infak. Siapa yang berinfak dari satu tunas berapa? Satu butir berapa tunas? Tujuh. Dari 7 berapa? 100. Jadi jumlah jamleh berapa? 700. Itu perumpamaan. Jadi ibu yang mentalnya kuat seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, yang akarnya menghujam ke dasar tanah. Jadi muncak bahasa Sunda mabu, ibu yang kuat mentalnya adalah orang yang tahan banting. Ibu dibanting-banting tahan. Kalau di lautan mah seperti karang di tengah lautan. Ibu yang pernah ke Cijulang, ke Pangandaran, ada namanya Laut Batu Hiu. Itu ada batu di tengah lautan, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Berarti sudah tidak ada lagi karang yang ada di tengah lautan ya. Tapi insya Allah untuk manusia-manusia harus ada. Seorang Sayyidah Hajar bisa menjadi jalan adanya air Zam-Zam. Sampai sekarang ribuan jutaan jemaah haji kemarin 2 juta 3 juta pulangnya bawa air Zam-Zam. Siapa yang menjadi jalan adanya air Zam-Zam? Sayyidah Hajar. Seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, kemudian pohon itu berbuah setiap musim. Air Zam-Zam keluar bukan hanya setiap musim, setiap saat. Tapi sebaliknya ibu-ibu yang mentalnya lemah ada di surat Al-Ankabut, seperti rumah laba-laba. Ada di surat Al-Ankabut. Rumah laba-laba ibu, kalau di rumah itu ada rumah laba-laba, kena angin aja bruk ya Bu ya. Ibu ada apa tuh, ada laba-laba di pinggir rumah, di pojok rumah, ibu tinggal ngambil sapu incup pss. Nah itulah orang yang lemah imannya, lemah mentalnya. Maka sekarang kita lihat dulu di catatan ibu ya. Ibu nanti baca lagi ayat Quran yang tadi di rumah. Ya, berarti saya harus belajar bagaimana seperti pohon yang menjulang tinggi. Supaya anak saya yang 12 ini jadi anak-anak yang kuat. Anak saya yang 12 ini jadi hafidh-hafidhoh. Dia siap nanti menghadapi tantangan ke depan. Jangan khawatir ibu, kalau mental kita sehat, iman kita kuat, anak kita lahir dari seorang ibu yang kuat, kuat nanti anak Bu. Nanti anak kita siap menghadapi tantangan ke depan. Tapi sebaliknya Bu, kalau kita mentalnya alay, baperan, lembek, budak nage, lembek, dak nante namina teh. Hujan mah moal TSK luhur pasti kahandap, ngartos teh bahasa Sunda. Iya akan nurun ya. Ibu ada seorang anak gila, anaknya gila. Itu ketika gila itu ngebacok tetangganya. Anak SMA Bu, anak SMA ini ngebacok tetangganya. Udah itu ya udah, kalau udah ngebacok itu walaupun dalam keadaan tidak normal masuk penjara. Kenapa penyebabnya Bu? Halo. Kayak kumaha, kayak berentong, iya tetehna cicing kita. Ya baik. Bisanya enggak ya, enggak gini-ginian. Halo, ujian kesabaran. Bismillah. Coba ini mungkin baterainya gitu. Tah kieu we bade dicepengan. Moal aya we dina TV mah nu jiga kieu. Tong lebet kana TV bari dilahun ya. Halo, bismillah. Halo, nah ente nya teu ka kuping kan bae lah kieu da teu lebet ieu kana TV. Tadi teh mananya
budak masuk ya mau karena ngabacok tetangganya. Ternyata bukan salah anak, Bu. Ieu mah ibuna teh diuji. Ya, diuji lewat suaminya entah kemana pergi, terus dia teh meureunana ngahuleng ngambek ka budak ditinggalkan lagi memejehnya, butuh perhatian ibunya mentalnya nggak sehat, dia marah mau membuktikan kemarahan ke suaminya karena pergi tak kembali beren eta mang toyibnya. Nah akhirnya si ibu ini teh pergi, Bu, kabur meninggalkan anak itu kehilangan induk, kehilangan bapak, dia marah nggak mau diurus orang lain, biasa sama ibunya. Yang terjadi, Pak, anaknya sakit mental. Siapa yang menyebabkan anak sakit mental? Karena ibunya. Makanya kita teh harus kuat ya, Bu. Laras teh, Bu? Laras teh, Bu? Siap Ibu? Langsung ngahuleng sieun cenah ya. Nah sekarang pertanyaannya, yang seperti apa yang sakit mental? Udah ada di fotokopian. Satu, apa, Bu? Nah Ibu, yang mudah marah teh eta teh sedang sakit mental. Termasuk ibu yang tidak pernah kecewa itu pun sakit mental. Ibu pulang dari sini ada bapak-bapak Noel ibu, toel ibu teh seri eta oge sakit mental. Masya Allah ya, Bu. Ibu jangan salah, dikira yang sehat mental teh lempeng, dipukul mangga dipukul lagi. Ditoel sama bapak-bapak yang bukan mahram ibu teh senyum, itu yang sakit mental justru, Bu. Tadi yang dibacakan ayat Quran, tapi bagus ini ya. Bios lah dikieu lah. Da teu lebet kana YouTube ieu nya. Nah, jadi mana tadi? Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134, Ibu. Siapa orang yang takwa, siapa orang yang mulia, yang Allah akan berikan hadiah nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi nanti itu di akhirat. Ibu, sebelum kita masuk surga di akhirat, di dunia aja orang yang takwa mah udah dikasih surga dunia, tapi bukan berupa surga antara langit dan bumi, bukan, kelapangan hati. Makanya orang yang sakit mental adalah orang yang emosional. Pulang dari sini ibu tanya, lihat piring numpuk, tidak ada yang nyuci piring. Suami malah nonton bola, nontonnya sampai 3 jam. Ibu pulang dari pengajian langsung melotot, ini piring numpuk tidak ada yang nyuci. Ibu teh langsung nyuci piring bari amek-amekan. Si bapak mah nonton bola. Ibu eta sehat atau napi sakit mental ibu? Gening rumasa. Berarti harus disehatkan. Nanti ya cara menyehatkannya. Satu, kalau kita ingin tahu saya sehat apa enggak, kalau kita masih mudah emosi dan tidak reda-reda, bahkan dari emosi itu ada dendam di sini, itu berarti sakit mental. Bu, sekarang kenapa ada pembunuhan? Seorang istri bisa membunuh suaminya sendiri, suami bisa membunuh istrinya sendiri, anak sekarang bisa membunuh kedua orang tuanya. Karena apa? Marah yang tidak bisa dikendalikan. Na'udzubillahi min dzalik. Satu, berarti ibu masih sakit. Ingin sembuh, Bu? Siap nanti ya penyembuhannya. Kedua, apa Bu di situ? Kayaknya ibu semuanya ya kena. Ibu pulang dari pengajian, kata suami teh,
Mah, kenapa mamah teh sering pengajian tapi kok nggak ada perubahan-perubahan? Apa bapak? Saya teh udah berubah tahu. Kalau nggak berubah mah udah dibacok. Ya itu mudah tersinggung bu. Kan ada ibu-ibu bu, kalau dikasih tahu sama suaminya, mamah teh kayaknya perlu ikut senam sehat supaya agak langsing, jangan terlalu langseng. Apa pak? Mama disebut langseng kayak gini, jangan-jangan bapak ada yang baru. Itu tersinggung. Boleh nggak tersinggung? Sekali-kali mah boleh bu, tapi kalau sedikit-sedikit tersinggung, ibu kebayang mental kita sakit bu kalau sedikit-sedikit tersinggung. Bayangkan ibu kalau tersinggungnya tuh oleh orang yang sekasur, yang ibu teh yang sesumur, yang selembur. Selamat untuk menderita. Allahu Akbar. Sakit mental. Apa yang ketiga? Ya, sedihan. Bu, pengajian tidak ada apa, lagi kesel sama suami. Emang kenapa sama suami? Sebenarnya itu terjadi 10 tahun yang lalu. Itu mah lebay ya bu ya. Ibu ayo pengajian, lagi bete. Bete kenapa? Butuh tatih tayang. Kenapa enggak mau pengajian? Takut nanti wajahnya jadi enggak enakan. Ibu teh namanya nyiksa diri. Makanya ibu kalau lagi sedih, lagi nggak enak hati, jangan malah nonton sinetron, ibu mah. Iya, sinetronnya teh surga yang tak dirindukan. Atau ibu makin nyelaknya bu ya. Ibu kalau lagi sedih gitu, mendingan nyanyi. Nyanyinya maju tak gentar, membela yang benar. Kenapa sih mama? Supaya tidak larut dalam kesedihan. Wala tahinu wala tahzanu. Ibu larut dalam kesedihan masih, berarti kita teh masih sakit ya bu. Ada lagi bu? Keempat. Ya ada ibu-ibu yang hidupnya teh menderita we. Baru bangun aja udah, aduh nggak ada gas. Pagi-pagi makan apa? Itu menderita. Ibu pernah nggak dengar ibu-ibu yang negatif aja? Ibu nggak usah nuduh orang, dah kita, ya kan bu? Ibu gimana tadi pengajian? Di pengajian sama Teh Nini? Pengajian Teh Nini gitu-gitu aja. Ini bosen sama dengan di YouTube. Saya teh mau difoto sama Teh Nini, nggak sempet difoto, negatif aja. Ibu maaf, ada ibu-ibu gak mau pengajian kemana-mana bu, gak mau pengajian. Katanya kalau pengajian di majelis taklim ini mah bajunya kurang bararagus. Terus nanti pengajian ini itu mah penceramahnya terlalu banyak dalil liar. Terus atuh kemana pengajian? Kesana, pengajian kesana. Pokoknya mah nggak senang di situ mah ibu-ibunya teh bararau bawang, bararau apa gitu. Akhirnya apa? Si ibu teh nggak mau pengajian. Aku mah pengajiannya di Syekh Google aja. Syekh Google, bisa sambil tiduran, bisa pilih-pilih. Aku bisa memandang lebih puas lihat ustadznya yang ganteng. Jadi ibu yang berpenyakit, yang salah majelis taklimnya atau si ibunya? Itu namanya tidak bisa menikmati hidup. Masuk rumah teh udah negatif itu. Ketemu sama anak-anak kalau ngobrol, ini anak-anak calon neraka semua kayak. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu tidak bisa menikmati hidup. Di kampung di sana di Cijulang bu, ada seorang ibu, rumahnya sederhana, masya Allah, nggak pakai poslen, nggak pakai apa, dia bahagia, nggak punya anak bu, tapi bisa tetap bahagia. Ada yang punya anak menderita bu, termasuk kita merenannya. Orang lain mau punya anak teh harus bayi tabung, beliau itu anak tidak punya, rumahnya sederhana tapi bersih rapi. Eta bunga-bunga, pohon-pohon, wanihara rijo,
Nah, ibu kalau punya bunga-bunga di rumah pararaeh, cincirining ibu teh panas. Sakit mental. Jadi pohon-pohon juga ikut sakit, ketularan sama ibu ya. Nah, itu jadi orang yang tidak bisa menikmati hidup dia sakit mental. Terus apa lagi teh? Bu, ibu, kayaknya ibu mah bukan sulit tidur, terlalu gampang tidur. Terlalu gampang tidur. Ibu lagi kajian kia aja. Itu sebelum tidur baru juga baca Quran, baru Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta juga sama kurang sehat ya Bu ya. Nah, yang gampang terlalu gampang tidur, ahli tidur nggak bagus, apalagi yang kurang tidur. Tidak bisa tidur, ada namanya penyakit insomnia ya. Makanya ibu bersyukur ya Bu, baru juga surat Al-Mulk 1 ayat udah langsung ngaguh. Berarti ibu teh sehat. Insya Allah kayaknya nomor 4 mah ibu lulus ya Bu ya. Berarti ibu sehat karena mudah tidur, mudah bangun. Jangan mudah tidur dan sulit bangun ya Bu ya. Karena itu namanya kedul, kebluk namanya. Kebluk. Yang terakhir apa Bu? Ciri orang yang sakit mental? Nah itu putus asa. Nggak boleh putus asa ya Bu. Tidak boleh putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Terakhir apa Bu? Sudah 5. Ya, yang 5 yang lulus yang mana Bu? Yang lulus hanya nomor 4. Yang 5 juga insya Allah tidak putus asa. Kadang-kadang. Sekarang pertanyaannya gimana atuh ya teh, biar saya maksimal jadi seorang ibu, saya lebih serius jadi seorang istri mendampingi suami saya. Kalau saya masih diamanahi orang tua, saya bisa khidmat ke orang tua. Ya memang mental kita harus sehat. Apalagi ibu sekarang ketika kita diuji anak yang masih butuh bimbingan. Sekarang kan Bu ya teh, yang udah keburu namanya bukan autis ya, udah ketagihan dengan media sosial Bu. Sekarang itu gadget itu sangat berpengaruh Bu. Berarti kita butuh mental yang kuat, mental yang sehat supaya kita bisa menyembuhkan penyakit mental anak. Kalau mental kita tadi masih sakit, gimana bisa menyembuhkan mental anak? Sekarang Bu di rumah sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa di Bandung, di Jalan Riau ya Bu. Itu ada karyawatinya. Oh, ada di sini. Oh iya. Itu rumah sakit jiwa sekarang yang banyak masuk itu bukan ibu-ibu karena putus cinta. Sekarang anak-anak. Jadi anak-anak yang tidak siap menghadapi hidup, tadinya dia itu happy-happy dengan gadgetnya, kebablasan, orang tuanya kecolongan. Mereka akhirnya apa? Nggak siap menghadapi hidup. Jadi ada anak-anak sekarang tuh yang pengennya bunuh diri Bu. Dan itu tontonan juga, kan tontonan kalau apa-apa tuh udah putus aja udah. Terus katanya itu kalau ingin bunuh diri anak-anak kecil tuh sampai dia ngikat sendiri lehernya di tempat tidur di bawahnya. Ikat-ikat supaya mati aja. Itu kan berarti sudah sangat berat. Itu butuh orang tua yang sehat, yang bisa menjadi jalan kesembuhan orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, gimana supaya kita memiliki mental yang sehat? Sebenarnya gampang Bu. Nomor 1 apa Bu? Insya Allah nomor 1 mah ibu sudah sangat cukup istirahatnya ya Bu ya. Jam 9 sudah tidur kan Bu? Bangun jam 3, setengah 4. Jadi kalau ibu tidur jam 3, bangun jam 5 itu terlalu banyak. Jadi yang namanya cukup itu yang cukup sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi coba Bu sekarang? Kenapa orang stres? Ibu-ibu di kampung juga sekarang mah jam 12 baru tidur.
Jam 11 baru tidur karena nonton film Korea. Yang ibu-ibu muda terus searching. Si bapaknya searching, ibunya searching. Jadi tidurnya nggak cukup. Dan maaf ibu kalau terus-terusan sehari-hari buka medsos, itu kata penelitian sekarang, siapa yang medsosnya nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat, otaknya akan capek. Apalagi yang ibu tonton itu sesuatu yang membuat ibu stres. Udah urusan banyak, nambah tontonnya stres, nambah stres. Jadi bukan membuat mental sehat. Mulai sekarang ibu, bismillah ya bu ya, tidur cukup, waktu yang tepat. Sebelum tidur jangan diawali dengan tontonan yang tidak mendidik. Setuju bu? Jangan nyiksa diri. Ibu sebelum tidur malah nonton Inara Rusli. Ibu makin pusing, ingin perawatan, harganya mahal. Ibu boro-boro untuk perawatan, biaya rumah tangga aja pas-pasan kurang, atau ibu teh lagi tidur juga kekejetan, nggak bisa perawatan seperti artis. Bu, kan ingin sehat mental. Di barat sana bu, sekarang orang yang stres, yang mentalnya nggak sehat tuh, mereka sedang mencoba sehari tidak buka HP, tapi cuman sehari, besoknya buka lagi, stres lagi. Ibu-ibu nggak usah seharian tidak buka HP, boleh buka HP, tapi ada waktunya. Setuju bu? Istirahat cukup. Istirahat cukup di sini istirahat yang berkualitas. Kedua apa? Ya, olahraga. Bu ibu yang seneng nonton sinetron berjam-jam kurang gerak. Eta ibu yang sudah 60 kilo naik nanti, ngemil sukro, bala-bala. Terus apa lagi? Seblak. Bari ngemil, bari nonton, duduk ngajubleg. Dulu teteh baru waktu haji, ada ibu-ibu usianya 70 lebih, jalan kaki karena ikut yang tanazul teh. Jadi ada yang naik bis, ada tanazul dulu tahun berapa. Eta cengkar bu. Saya mah bu bereng, apalah meniletoy gitu ya. Ini ibu ini cengker. Saya tanya, ibu dari mana? Disebutin dari mana. Ibu nggak capek? Enggak. Ibu nggak ini, nggak bereng? Enggak. Ibu apa resepnya? Saya meneng tiap hari teh ke sawah, ke kebun, pagi-pagi itu gerak apa? Ya buka HP, boro-boro buka HP apa katanya? Gerak, pantes sehat. Makanya ibu, kalau ibu-ibu yang biasa gerak ke dapur, ngepel, gosek kamar mandi, nyetrika apa, insya Allah sehat. Insya Allah sehat bu. Tapi itu juga jangan terlalu juga ya kecapean, yang pas. Berarti di situ olahraga yang teratur. Ibu mana ibu-ibu yang udah sepuh seperti saya? Biasakan jalan kaki. Ternyata jalan itu olahraga yang paling murah. Tidak harus beli barbel, tidak harus bayar renang kan mahal ya bu. Jalan kaki, karena di kaki ini ada saraf-saraf untuk sehat. Plus ini mah tambahannya bu, olahraga yang itu bukan olahraga, tapi itu mah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sholat yang sempurna. Waktu kemarin umroh Ramadan itu teteh nggak selamanya ke Masjidil Haram bu, ada sholat tarawih di tempat villa. Itu mah bu, rukunya lama banget bu, tapi berdirinya nggak selama di Masjidil Haram, rukunya lama. Ternyata kalau sholat sunnah ibu itu boleh doanya itu, doa rukunya tuh lebih daripada 3 kali.
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kalau dihitung kayaknya ada 9 kali. Bahkan bisa lebih lama sampai saya udah begini lagi. Nah, belum cengkat-cengkat gitu ya Bu. Pas udah gitu tuh udah assalamualaikum. Pas dipikir ini kenapa yang masjid? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu, dulu itu kalau sholat sunnah tuh terkadang rukunya sama dengan berdirinya. Dan setelah ditelusuri ada dokter yang menemukan ibu-ibu yang ingin sehat dari saraf kejepit, yang tidak mau kena saraf kejepit, ruku sempurnakan yang lama, itu insya Allah sehat. Tapi ibu jangan diniatkan Allahu Akbar, saya sholat menghilangkan saraf kejepit, jangan. Itu mah saking ibadah mahdoh kita ini selain bermanfaat untuk jiwa kita supaya kita bisa dekat dengan Allah, ternyata menyehatkan Bu. Masya Allah, pantesan gitu ya. Ibu yang tadi gerak jalan itu ke kebun bergerak, pokoknya ibu jangan terlalu banyak duduk manis apalagi di depan layar televisi, di depan komputer, di depan HP, kurang sehat. Lanjut yang ketiga apa Bu? Nah, lakukan hal yang positif. Ibu kalau tadi lagi nggak ararenak gitu ya, nggak ararenak hati kan kadang suka tiba-tiba datang ya Bu ya, nggak tahu nggak ada teteh saya teh nggak enak hati, padahal ujian udah beres semua. Itu tuh namanya Bu, ujian hidup, kesedihan yang dulu itu masih tersimpan. Nah, ada kalanya walaupun tidak ada pemicunya itu akan datang lagi. Makanya ibu kalau ajak tiba-tiba air mata mengalir, tiba-tiba atau ibu datang ke tempat yang pernah ada kenangan sama si bapak misalnya di situ, terus si bapaknya terpeleset di situ maut misalnya Bu, terus ibu teh ingat di situ. Nah, itu kan terungkit lagi ya Bu. Nah, kalau lagi begitu harus bagaimana kan? Harus bagaimana? Nah, itu berarti mental kita diuji kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Olahraga cukup. Terus tadi apa? Yang pertama, istirahat yang cukup. Terus yang ketiga apa Bu? Lakukan hal yang positif. Nah, ibu kalau yang sedang ingat lagi masa-masa lalu, ibu cari apa nih yang akan mengalihkan perhatian saya. Kan kalau hadisnya begini ya teh, barang siapa yang sedang marah berdiri maka duduklah, kalau dia sedang marah duduk maka berbaringlah. Maksudnya ibu harus bergerak. Jadi ibu kalau lagi marah, lagi sedih, jangan malah ke kamar ngunci sendiri. Udah ngunci sendiri terus nyetel lagu-lagu lama. Pas nyetelnya teh gelas kaca, atau ibu teh makin ingat ke gelas yang itu ya, atau ibu apalah yang sedih, apalah lagu-lagu sedih itu, ku menangis yang gitu ya. Nah itu memicu Bu, harusnya ibu melakukan sesuatu yang positif. Yang positif apa? Beres-beres dapur. Makanya ibu kalau lagi itu boleh tuh masuk kamar mandi, ibu gosek tuh yang item-itemnya ya Bu ya. Tapi hati-hati kalau di kamar mandi, karena banyak jin. Jadi kalau mau ngegosek jangan lama-lama, udah ngegosek yang di luar wehnya Bu ya. Misalnya ada kaca yang udah ini, hati-hati pecah ya Bu ya. Atau ibu-ibu suka beberes ya lamun keur ngana hatinya. Sok lomari anu barantakan burdulkeun we Bu. Eta kerudung yang udah nggak dipakai dipisahkan, rapihkan gitu. Terus di taman kan suka ada rumput-rumput yang nggak perlu, cabutan, rapih, tuh positif ya. Yang lebih positif lagi adalah datang ke pengajian seperti ini, Masya Allah. Kalau nggak bisa datang ke pengajian sambil layeh-layeh, cereng, mama, dede, Sri, teh Nini, cereng. Langsung siapa lagi lo, Masya Allah. Boleh nggak teh kalau lagi begitu sholawat? Boleh ya. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus apa lagi Bu? Nah ini gongnya Ibu.
Orang barat kalau ada masalah mereka healing, datang ke taman yang tidak ada polusi. Begitu Bu, sekarang mereka sudah nggak suka healingnya itu ke mall tadi, karena ke mall itu bikin pusing. Apalagi ibu-ibu yang tidak punya uang, nambah pusing lagi. Udah di situ ada musik dan lain sebagainya. Sekarang orang-orang barat cari kebun, dia masuk itu jalan pagi, kemudian hanya menghirup udara segar, di pinggir-pinggir ada pohon-pohon. Ternyata ibu pulang dari tempat healing dari situ stres kembali. Kenapa Bu? Karena orang barat tidak menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bu sudah punya resep supaya mental kita sehat dalam keadaan ibu marah, dalam keadaan dendam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bu, kita teh sudah tahu ya resep itu teh ya. Tapi praktek nama hesek ya Bu. Lamun kehel mah hayang we pergi ya Bu, langsung ngajingjing sepatu, langsung buntelan. Mamah mau kemana? Jangan tanya mamah pergi kemana. Padahal si ibu teh ke masjid itikaf, lama-lama lapar, geuning mamah geus balik deui, lapar. Alus Bu, datangnya ke masjid, sholat di masjid. Pokoknya ibu kalau lihat di masjid tiba-tiba ada makhluk baru ya, ibu-ibu di pojok nangis ya Bu, eta teh keur healing. Tapi enggak apa-apa. Makanya ibu harus punya tempat healing di rumah yang tidak harus keluar. Kita punya tempat sujud sendiri, punya sejadah sendiri, punya mihrab sendiri, tempat curhat sendiri. Pernah enggak Bu, kita dalam keadaan terpuruk curhat ke orang tua sakit jantung, curhat ke teman, kata teman teh pusing saya juga lagi banyak masalah. Curhat ke psikolog, kata psikolog sama saya juga lagi nyari psikolog yang psikolog katanya. Pas nelpon ke teman nggak diangkat-angkat, rupanya dianya lagi sibuk. Hah, kata ibu teh, orang tua malah marahin saya. Ibu curhat ke anak belum waktunya, curhat ke psikolog dia juga nyari psikolog. Ah ya Allah, kenapa saya lupa dengan ayatmu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya mau ambil air wudhu. Sudah ambil air wudhu, udah ambil mukena. Allahu Akbar. Belum pernah selama ini saya mengucapkan Allahu Akbar merasa sejuk di hati. Dan selama ini Allahu Akbar tuh ingat mobil baru, ingat rumah baru, ingat baju baru. Sekarang mah ingat Engkau yang maha hebat ya Allah. Sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang tadinya air mata kecewa, air mata marah, diganti sama Allah air mata yang hangat, tidak terlalu deras. Oh, ini yang namanya wa may yu'min billah yahdi qalbah. Saya pengen ngajak ibu-ibu bahwa kita healing, kita banyak olahraga, tidur cukup, makanan seimbang apa, itu tak sebanding dengan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ngartos ibu, ngartos Bu, kira-kira sholat ibu bisa jadi obat belum? Tadi dijawab ku ibu-ibu. Acan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada ibu-ibu Bu, usahanya macet, hutang di mana-mana, pokoknya di rumah teh berat sekali. Terus saya bilang, ibu maunya apa ibu? Mau lunas utang. Bisa gitu lunas utang sekaligus? Gak bisa. Sekarang sama ibu jangan minta lunas hutang dulu, jangan minta selesai dulu masalah, minta tenang aja ibu. Dan sekarang lunas hutang kalau ibunya masih stres buat apa? Jadi gimana atuh teh? Udah baca
hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi singku hati, cukuplah bagi kami Engkau ya Allah, saya memasrahkan diri. Masya Allah, itu ibu yang nanya ini berapa tahun yang lalu Bu, entah 10 tahun yang lalu apa, saya bicara begitu, diamalin katanya Bu. Itu kemarin beberapa bulan yang lalu ikut pengajian di Trans Studio yang di ya BSM, datang kadu pengen ketemu teteh katanya. Aduh iya mak jamaah banyak, ya nggak apa-apa, nangis, makasih teteh katanya, alhamdulillah sekarang saya sudah hidup kembali. Cina Bu, hidup kembali teh, dulu mah stres, dah usaha macet, hutang di mana-mana apa. Teteh bilang katanya sama saya, coba baca hasbunallah wa ni'mal wakil, merenang kesebutuh pisan waktu itu. Alhamdulillah saya kuat, saya bisa merintis lagi. Yo produk saya disuruh dibeli melenanya Bu ya. Tapi enggak katanya, pokoknya doain cina, pokoknya saya terima kasih. Saya mikir, ya Allah, betapa ya kita ini kadang ada waktu yang apa ya, pas gitu. Kalau kita dapat nasihat dari siapa teh, dicoba karena kitanya hatinya lagi butuh Allah, dapat resep tidak berat kan itu. Teteh nggak nyuruh tahajud nggak Bu, suruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil, masih ingat aja teh, manicep karena hati. Makanya sekarang kalau ada apa-apa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sok ibu nanti pulang dari sini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cep di hati, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Ternyata ibu, obat mental itu adalah ibadah yang kuat, sholat yang khusyuk, zikir yang nikmat, baca Quran yang istiqomah, baca Qurannya dinikmati isinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Tapi dah kita kalau baca ayat itu teh sok norogtognya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Betul enggak Bu? Alam nasroh laka sodrok wa wadona angku izrok alati angkot dodohrok warfana laka izrok beda paruk tapan sawailah rubeka parok gobe. Atuh habis baca al-insyirah teh gelisah lagi. Padahal itu teh harusnya alam nasroh laka sodrok wa wadona angka wizrok alladzi angkot dodohrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al usri yusra. Ibu berhenti di situ. Yes, di balik kesulitan ada kemudahan. Hutang belum lunas, insya Allah lunas. Yang penting saya mau jualan bala-bala, jualan kerudung, jualan kaos kaki, jadi khodimat, nyuci, ngepel, bismillah, gitu harusnya ya Bu. Siap Bu? Apalagi kalau ibu sehari baca Qur'annya minimal 1 juz, tapi sing tartil. Kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, saparapat. Kalau nggak seperempat, salembar. Kalau nggak selembar, al-ikhlas 3 kali langsung hatam. Tapi jangan al-ikhlas Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Anak saya yang sudah dikuliahin sampai kedokteran, udah kerja, ternyata dia meninggal. Ya Allah, tadinya mah dia jangan di gantungan saya, sekarang Engkau ambil, selesai, sudah tidak ada gantungan lagi kecuali Engkau ya Allah. Ternyata anak ibu meninggal, suami udah meninggal, ibu gantungannya hanya Allah. Tiba-tiba ibu dikumpulkan keluarga, ada warisan yang tersimpan yang belum dibagiin. Ternyata ibu kebagian 1 hektar tanah. Keun we ngalamun ya Bu ya. Karena Allahus samad. Baik ibu-ibu, sudah cukup ya. Tanya jawab teh. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, untuk Ustazah Umi Ninih Mutmainnah yang sudah memberikan banyak sekali tipsnya kepada akhwat fillah, kepada saya terutama di sini yang asa ditampar ya ibu-ibu ya. Banyak ternyata, oh pantesan banyak mungkin masalah yang terjadi ya karena apa? Karena pola pikir kita yang salah, ibadah kita yang kurang, olahraga yang kurang cukup, melakukan banyak hal-hal yang lebih banyak negatif mungkin daripada positifnya. Mudah-mudahan di acara kali ini, di materi kali ini membuka lebar-lebar dan membesarkan hati kita untuk menerima ilmunya. Kadang mungkin untuk abi mah teu kitu misalnya, banyak kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak banyak penolakan untuk kebaikan. Banyaknya jembar asih, banyaknya lebar hati untuk menerima dan menyatakan, ya Allah, saya yang banyak salahnya, saya yang banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Umi, saya haturkan jazakillah khair atas semua ilmunya. Semoga ilmunya bisa kita amalkan, keluar dari sini semangat bayar hutang, semangat untuk lebih baik lagi, menjadi muslimah yang sehat mentalnya, tidak sakit mentalnya. Semoga Allah terus membimbing. Selanjutnya ada penjelasan tentang yayasan dari Yayasan Tasdikul Quran, ya Umi ya. Ada ya. Baik ibu-ibu, ini dulu yang di sini dulu ya. Teteh ikut bantu wakaf pembangunan asrama santri penghafal Quran. Masya Allah, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran di Rosah Islamiyah Nasirus Sunnah yang tadi sudah disampaikan ya oleh ketua yayasan di sini. Ibu, kita ini untuk bisa menjadi penghafal Quran, ibu-ibu mah bubar poho ya, ngapalin baru 1 ayat sudah kemana lagi gitu ya. Semoga gitu ibu bercita-cita ingin hafidz Quran, jadi hafidhoh walaupun sudah tua, teruskan. Tapi kan kita mah sudah banyak masalah, banyak urusan, banyak yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita ikut berpartisipasi, boleh mau ke sini wakaf ya boleh. Kalau mau ke pesantren teteh juga diamanahi. Ada kalau teteh namanya Darul Mutmainnah. Darul Mutmainnah itu yatim piatu duafa. Itu di sana dari sejak SD kelas 1, bahkan dari usia 5 tahun sampai dinikahkan. Kalau di sana sampai dinikahkan, sampai kita teh udah punya cucu banyak, alhamdulillah. Ya, dan kalau yang anaknya santrinya dari kelas 1 dari TK berprestasi, dikuliahkannya ke luar negeri. Ada yang sudah lulus, beberapa dari Mesir, dari Sudan, alhamdulillah. Sekarang sudah jadi pengajar. Sudah jadi pengajar yang nerusin adik-adiknya, adik-adik Darul Mutmainnah. Ada juga Tasdikul Quran. Ibu yang mau sekolah di sini, ini mah SD ya. Nanti kalau SD-nya di sini, SMP-nya Tasdikul Quran di Cihanjuang. Masih dekat ya? Ya di Cihanjong. Kalau itu mah berbayar, tapi tetap ada yang beasiswanya teh, ada yang beasiswa. Terutama yang sudah hafidz Quran. Kalau udah hafidz Quran mah ada fasilitas gratis beasiswa.
tasdikul Quran. Jadi ibu mangga mau wakaf ke sini silahkan, mau ke tasdikul Quran monggo, Darul Mutmainah yang yayasan teteh anak-anak yatim mangga. Bismillah Bu, semoga menjadi wasilah. Ibu ingin sehat ya Bu ya, sehat lahir batin. Ibu ingin dijaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah sampai ke surga. Amin. Sehidup sesurga. Sama anak-anak, sama suami ibu yang sekarang di dunia, sama-sama nanti di akhirat. Boleh di ini kan itu? Apa namanya, ada tebar itunya? Oh, ada ini. Oh. Silakan ibu yang mau infak. Ya. Tapi sudah ya tadi. Sebelumnya mungkin kita akan membuka pertanyaan dulu. Oh Mi. iya, boleh. Membuka pertanyaan atau ibu-ibu akan diberikan barangkali ada yang mau bertanya atau mau ditanya. Oh, mau Door ditanya. prize-nya banyak katanya. Door prize-nya masih banyak banget Umi. Alhamdulillah ada berapa ya? Ada banyak lah pokoknya mah ya. Kita buka pertanyaan dulu ya. Ya. Di cungna biar nggak rebutan ya. 1, 2, 3 baru gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, ada ini silahkan. Boleh ibu semangat banget ibu, mangga ya, silahkan. Semangat banget paling depan. Perkenalkan namanya dulu, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Waalaikumsalam. Asa kenal ke ibu teh? Pasti atuh Teteh. Kan kita selalu di hotel yang di sana. Masya Allah, suka nginep di sana ya Bu ya? Enggak sih, pernah kajian. Kajian. Sering sama Bunda Linda gitu. Oh, Bunda Linda. Iya. Masya Allah. Wilujeng tepang Teteh, tos selami teu tepang abdina Sama-sama. nuju aya pamengan di BSD di Pun Anak. Iya. Kita tiasa ngiring kajian. Nepangkeun abi Diani. Mohon. Terus abdi bade tumaros karena abdi teh nyarira lah gitu. Bade naroskeun tips tentang untuk menikmati hidup yang Sendiri. di usia senja inilah. Ibu usia rahasia ya Bu ya? Oh enggak, 60. 60? Enggak dirahasiain. Ceria ya? Wah, Masya Allah. alhamdulillah. Hatur nuhun tata acana walaranana Teteh. Masya Allah. Sehat. Bahagia di usia senja. Iya. Tipsnya Mana yang gimana? senja-senja? Hatur nuhun Teteh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut aja 3 ya sekarang. Selanjutnya, mangga ibu ya. Oh, ibu juga ini kayaknya Bahagia karena di usia senja. Tenang aja. Banyak hadiahnya. Mangga ibu ya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama warahmatullahi saya Lina, asal dari Taman Firdaus. Mau nanya cara untuk menghilangkan rasa dendam atau sakit hati, apalagi melihat orangnya gitu. Bagaimana? Jangan dilihat orangnya. Baiklah. Ya caranya maksudnya. Tapi agar- fotonya masih ada. Turunkan. Baik ya, nanti dibahas ya. Iya, cara menghilangkan Menghilangkan rasa rasa dendam. dendam. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Satu lagi Satu saya lagi. kasih ke yang di atas ya. Oh iya Teteh. Oh, ada di atas. Oh, ada Maaf di ya, atas. baru Di atas disapa. banyak. Masya Allah. Harus ke atas Dah. gitu ya? Atau Susah lah di atas mah. di atas ada Sobar mic-nya lah. itu? Oh nggak ada. Nggak ada. Ya udah dadah di atas mah udah langsung Paling terjawab. susah ininya ya, nggak apa-apa ya. Mungkin yang di luar ya. Yang di luar ada nggak, saya kasih kesempatan untuk bertanya yang di luar. Di luar ada yang mau bertanya? Oh tidak ada ya. Apa yang di dalam lagi saja gitu? Oh ada yang di luar. Oh iya, mangga silahkan. Yang di pintu. Yang di pintu. Punten ininya bisa diestafetkan ya Ibu, punten. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini udah usia senja belum? Ini mah ya masih muda. Ya, baik Teh. Saya mau tanya, adakah hubungan iman sama kesehatan mental seseorang? Kan ada yang bilang berbeda gitu. Sangat ya, nanti kita bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu yang nomor pertama, bahagia di usia senja. 1, bersyukur, banyak bersyukur. Mau yang senja, mau yang muda, syukur. Ibu doa bangun tidur tuh
Bukan Robbana atina fid dunya hasanah ya. Alhamdulillah, ternyata diawali dengan syukur. Alhamdulillah. Tidak ingat hutang, enggak ingat kesalahan tetangga, enggak. Alhamdulillah. Berarti syukur. Yang kedua, bersahabat dengan penyakit. Udah 60 mah udah mulai darah ratang ya Bu. Sarkajep teh saraf kejepit. Udah itu nyeri cangkeng, terus jantung. Pokoknya bersahabat aja dengan penyakit. Jadi enggak ketika pas klek saraf kejepit, aduh. Jadi lebih ke ya saya akan bersahabat dengan penyakit ini. Ya Allah terima kasih udah 55 tahun saya enggak saraf kejepit. Sekarang saraf kejepit saya terima ya Allah dan saya akan berobat. Itu bersahabat. Yang ketiga, jangan pusingkan urusan anak menantu Bu. Nah, kan aku ngalamin. Jadi kalau anak menantu itu kan sudah punya keluarga sendiri. Banyak ibu-ibu yang udah usia 60 tahun mikirnya terlalu mendalam. Overthinking ya. Overthinking bukan berarti tidak boleh mikirin. Boleh, dah itu juga tanggung jawab kita, tapi ada batasnya. Masalah dia berantem hanya beda beda keinginan mau beli mobil koneng, istrinya pengennya mobil hejo, kita teh ikut campur. Udah Bu, itu mah urusan dia. Nah kecuali hal-hal yang prinsip. Ya kalau yang prinsip yang itu emang benar-benar kita harus terlibat. Kalau ini sebatas ini pandangan mama, kalau mau diterima mangga, enggak itu mah kembali. Mereka sudah pada dewasa. Udah ibu happy. Lain cuek ya, tapi ada batasnya. Jangan terlalu terlibat. Terus ada lagi, kayak kan teteh masa senja, gimana ya bahagia tuh. Harus punya komunitas teman-teman yang baik. Jangan berteman dengan ibu-ibu anu negatif thinking, ngaliurkeun. Toksik. Aya kan ibu-ibu no, bersahabat dengan yang pas ketemu teh itu mengeluh, baru ketemu aku mas suami saya kesel, jadi ibu teh ikut liur. Itu mah cukup berteman, jangan bersahabat. Kalau bersahabat mah yang ringan, kalau ketemu teh kita tuh yang positif. Kalau ada masalah cari solusi, bukan nambah masalah gitu. Terus cekap opat, bahagia insya Allah. Ya. Semangat usah, Ibu. Ya, terus terakhir nggak usah mikirin pasangan kembali, kecuali Allah yang mendatangkan. Ya. Jadi nggak usah searching nyari siapa kakek-kakek yang mau sama saya. Capek ya Bu ya. Lah Ibu mani ibu banget ya. Teteh. Selanjutnya pertanyaannya tadi teh apa? Oh cara menghilangkan dendam ya, menghilangkan dendam. Rasulullah SAW ada hadisnya, jangan dendam. Berarti dendam itu sangat berbahaya buat mental kita, berbahaya buat hati kita. Orang kalau sudah dendam, dia pengen orang yang menyakiti itu celaka. Kalau sudah dendam, ingin orang yang menyakiti itu celaka. Ketika orang yang menyakitinya bahagia, nambah dendam lagi. Betul nggak teh? Caranya gimana? Satu, ingat bahwa yang membulak-balikan hati kita adalah Allah. Berarti dendam itu adalah penyakit hati yang harus sembuh. Penyakit jantung Ibu yang udah parah aja bisa dipasang ring dan bisa sembuh lagi. Berarti penyakit hati, penyakit dendam bisa sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok di hati saya masih dendam, ya Allah, tolong sembuhkan sifat dendam ini. Satu itu teh. Minta sama Allah, yakin Allah yang akan menyembuhkan dendam ini. Kedua, lakukan sesuatu yang berat dilakukan. Aduh, kalau ketemu suka kesel. Teh, pas ketemu, ya muqallibal qulub gitu. Sabit qalbahu ala dinik. Ketika berat ternyata ketemu, doakan kebaikan. Cek setan teh, tong didoakan kebaikan. Doakan sing cilaka. Itu setan.
Kecak malaikat, jangan doakan kebaikan. Ya Allah, Engkau tahu isi hati saya mah ingin mendoakan jelek, tapi harusnya mendoakan baik. Ya muqallibal qulub. Itu mengguncang aras doa kita. Ya kan? Karena harus berjuang mendoakan kebaikan. Terus apa lagi? Ya, ingat-ingat kebaikan. Ingat-ingat kebaikan. Itu akan menghilangkan benci. Akan dia pernah ngasih ranginang ya, kalau dia pernah ngasih apa ya, ibu mungkin kalau mantan suami udah ngasih anak berapa, 12, udah ngasih sawah 2, enggak teh, itu mah bapaknya anak-anak mah boro-boro ngasih sawah, ngasih hutang 200 juta, maafkan gitu ya. Masya Allah, boro-boro ngasih anak teh, enggak ngasih anak, ya sudah berarti lebih ringan amanahnya. Tidak gampang tapi harus bisa. Ya, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nggak bisa ketemu Allah teh kalau hati kitanya masih busuk, masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci kepada orang beriman. Nggak bisa ketemu Allah. Itu di ayat surat Asy-Syu'ara, hanya orang yang kolbunnya selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunikafikan, selamat dari kebencian kepada orang. Makanya harus ngejar doa teh, ada doanya surat Al-Hasyr ayat 10, catat teh, Al-Hasyr 10. Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Yang terakhir semua proses teh. Untuk menghilangkan kedendaman itu tidak ada yang sekaligus celak. Orang sakit jantung harus ke dokter dulu, di ronsen dulu, udah itu pasang ring, nggak langsung sembuh. Proses sama. Penyakit hati nggak ada yang selalu sembuh, yang penting menuju sembuh. Sekian tahun, kok ringan berarti sembuh. Tapi nanti kumat lagi, diobatin lagi. Itulah hati. Baik, yang terakhir bagaimana hubungannya ya antara kesehatan mental dan keimanan. Ibu, ciri orang beriman itu seperti apa? Ciri orang yang beriman itu huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Siapa orang yang sakinah? Yang sakinah itu adalah orang yang beriman dan imannya bertambah-tambah. Jadi bukan iman yang stagnan, imannya naik terus. Naik, iman tuh harus naik. Nah, untuk menaikkan iman itu seperti apa? Untuk menaikkan iman itu dengan taubat, baca Quran, mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat kauliyah, terus asma wa sifat, asmaul husna. Nah, terus tadi apa kaitannya dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu kalau bahasa kita mah jiwa mungkin ya. Ilmu jiwa, ilmu mental ya. Cuman mungkin ari mental mah ari mental mah meureun bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau di bahasa kita mah hampir sama dengan kolbu mungkin ya. Bahasa Islam hati. Hati juga numana kolb. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat jasadul saluha jasadul kullu wa idza fasadatil jasadu kullu wahyal qalb. Jadi kalau sehat mental itu ciri orang yang beriman pasti mentalnya sehat. Nah, mental itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Quran, tapi kalau di bahasa Quran mah lebih ke mendekati kolb, bahasa hati gitu ya. Nah, berarti ada kaitannya, hanya itu bahasanya bahasa Indonesia. Berarti kita harus berjuang ya, harus sehat kolbu kita. Mungkin kalau lebih tepatnya mah kita bahasanya tuh kolbun salim gitu ya. Kolbun salim itu sehat mental. Ya, kolb. Masya Allah, mungkin seperti itu teteh-teteh.
dan mudah-mudahan ilmunya masih greget, jadi bisa lagi mencari lagi lebih kuat lagi gitu. Dan kita banyak juga bersyukur, alhamdulillah Ustazah Nini di sini sudah memberikan sedikitnya penjelasan apa sih tentang kesehatan mental. Untuk 3 penanya, insya Allah nanti di akhir session akan diberikan door prize. Selanjutnya saya justru yang akan bertanya dan Umi Nini yang nanti akan memberikan pertanyaan. Cikan, ibu-ibu teh tiasa teu ngajawab. Nah, gitu. Cikan. Orang dia mah aya bahasa cikan, ibu-ibu nunutan henteu Ya, gitu. Baik. Tutup catatannya. Tutup heula Ya. catatannya. Ya. Ibu yang di luar boleh ya Ibu? Ya, boleh. Semangat, masih banyak door Pertanyaannya. prize-nya. Ya. Ayat surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aslaha sabitun. Apa hikmahnya dari ayat itu? Oh, atau yang di luar? Ada. Masya Allah. Punten. Berarti melek ya. Diestafetkan kembali ya Ibu, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jawabannya, orang yang kokoh imannya, cirinya sehat mentalnya. Ya, dapat hadiah teh. Ya dapat. Mungkin dilengkapi ya Jazakallah, oleh Ustazah. Teteh. Surat itu, ayat itu tentang orang yang kuat imannya seperti pohon yang menjulang tinggi. Tapi dapat hadiah karena berani menjawab. Terima kasih Ustazah. Ya, Jazakallah. Ya. Pertanyaan kedua. Ya. Mungkin di luar tema tapi nggak apa-apa, Ibu harus tahu ya. Siapa penulis Al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak disampaikan di sini sih ya. Cok yang sekolah agama. Siapa penulis Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup? Siapa penulis Al-Quran ketika Rasulullah hidup? masih Ada hidup. yang bisa jawab? Teu aya hese. Zaid bin Sabit. Oh sudah. Oh, udah Siapa? ngacung, Masya Allah. Siapa, Bu? Abi, udah ngacung. Zaid bin Sabit, ya udah. Berarti dapat Ah. hadiah. Masya Allah. Umi, oh iya hebat, Masya Allah. Pas lagi baca ya, Masya Allah ya. Beda. Rezekinya Lagi eta. ya, lagi masih ada. Satu lagi mungkin Satu dari lagi saya. pertanyaan. Masya Allah. Coba kan 2 yayasan, yayasan yang penaung di Masjid An-Nasr ini dan 2 yayasan yang sedang dibina oleh Umi Nini. Siapa yang bisa? Jadi 3 yayasan. Satu yayasan yang menaungi SDIT Sains, apa namanya? Dan 2 yayasan yang sedang dibina oleh Umi Nini. Ada yang bisa? Ya kaci atuh. Oh, ya. Siap. Yayasan Darul Mutmainah dan Tasrikul Quran dan Yayasan Nasrihul Sunnah. Laras Umi. Masya Allah, alhamdulillah. Tatanggi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk seluruhnya, mohon maaf sebentar ya. Ibu-ibu ada yang mau ini, mau nyumbang itu ke Tasrikul Quran, boleh katanya disebarkan sambil sholawat ya Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nyebarkan ini dulu. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga Yayasan Nasirus Sunnah ya maju, nambah Amin, maju, amin. anak-anaknya banyak anak-anak yang solih dan solihah, para pengurusnya juga dibimbing Allah, keluarganya diberikan sakinah. Insya Allah masjid ini semakin makmur, selalu banyak yang bersujud yang mau belajar menimba ilmu Allah di tempat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil berjalan dari timnya Umi Nini yang akan memberikan wakaf atau sumbangan untuk Yayasan Tasdikul Quran, dipersilakan Ahwat Villa, semoga apa yang sudah dikeluarkan menjadi pelancar pelicin kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhir di session kali ini, saya juga jika ibu-ibu ingin berbelanja pulang dari sini nih mau bawa oleh-oleh ke rumah buat anak-anak, silakan di depan Masjid An-Nasr sudah tersedia bazar yang yang dikerjakan oleh wali-wali murid dari SDIT Sains, banyak jajanan, makanan, pakaian atau kerudung. Mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh ke rumah, ditunggu di stand-stand bazarnya. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah setelah acara kajian ini adalah penyerahan sembako dari panitia POMG SDIT Sains kepada warga sekitar SDIT Sains, di mana sembako ini adalah uluran tangan dari wali-wali murid SDIT Sains. Maka dari itu kami mengaturkan sekali lagi jazakallahu khair kepada seluruh donatur, pada seluruh wali murid yang sudah memberikan sedikit rezekinya. Semoga Allah memberikan keberkahan, kelancaran rezeki, kesehatan bagi seluruh wali murid, anak-anak di sini semoga dilancarkan, dimudahkan menghafal Qur'annya dan menjadikan wasilah orang tuanya masuk ke surganya. Amin rabbal alamin. Di akhir ini saya ingin meminta sedikit 2 atau 3 kalimat penambah semangat untuk menutup kajian kali ini. Umi, saya mengaturkan 2 atau 3 kalimat terakhir. Semoga di kalimat ini semakin kita semangat. Umi, silakan. Kiat-kiat baik, 3 kiat bahagia dunia akhirat, yaitu 3B. B yang pertama berilmu, B yang kedua beramal, B yang ketiga berdoa. Ingat Bu, 3B. B yang pertama, B yang kedua, B yang ketiga berdoa. Sukses dunia akhirat dengan 3B, berilmu, beramal, dan berdoa. Masya Allah, tabarakallah. Berilmu, beramal, dan berdoa. Semuanya sepakat ya ibu-ibu. Semoga yang hadir di sini saya beribu-ribu saya doakan semuanya sehat, berkah, pulangnya lancar, semuanya sampai ke rumah dilancarkan segalanya, tidak kena hujan, mungkin di luar sudah mendung, diselamatkan. Dan kalau ada penutupan jalan bisa lewat Cidahu, bisa lewat atas juga, bisa lewat mana sih itu teh, arah ke sana lah ibu ya. Untuk menutup
Ya, untuk menutup majelis ini, mari kita membaca doa akhir majelis secara berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, maaf bila banyak kesalahan dari saya, yang benar itu dari Allah dan salah itu khusus dari saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya Kamelia di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.